Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya Happy Komikesari SPD MSI akan menjelaskan mengenai konsep dasar statistik, yaitu materi bab 1 untuk mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, konsep dasar statistik kita akan mengetahui, mempelajari mengenai skala pengukuran dan penulisan data dalam tabel. Selain penyampaian dari Ibu, teman-teman juga bisa baca lebih rinci di buku yang sudah Ibu sarankan, kemudian bisa juga mencari video YouTube yang lain, konsep dasar statistik, atau bisa juga mencari informasi-informasi dari Google ya. Jadi jangan terpaku dari materi yang Ibu berikan pada video ini saja gitu. Jadi pemahaman teman-teman harus secara mendalam ya, tidak terpaku dari satu sumber saja. Nah, statistik itu apa sih teman-teman? Kalau teman-teman sudah baca, kemudian ataupun sudah pernah mendengar saat di sekolah gitu ya, atau jangan-jangan sudah tahu nih, sering nonton TV gitu, apalagi kemarin tuh pemilu ya. Nah, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Nah, kalau pemilu kemarin contohnya gini, ada tim quick count ya. Tim quick count itu dia mengambil data dari eh, desa 1, desa 2, kota 1, kota 2 gitu, tapi tidak semua yang dia ambil. Namanya juga quick count ya. Tapi dari data yang dia ambil secara random itu dapat memvisualisasikan keseluruhan data yang ada. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita akan pelajari nih selama 1 semester dalam mata kuliah statistik pendidikan ini. Karena statistik itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan. Jadi kalau ada data dikumpulin, terus ada data yang masih acak-acakan gitu, nanti kita rapihin, kita bagusin, kita bikin dalam bentuk grafik dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut statistik. Kemudian kita analisis data itu, kita dapatkan kesimpulan, itulah yang disebut dengan statistik. Nah, jadi statistik itu adalah alat bantu untuk memberikan gambaran atas suatu kejadian. Jadi ada kejadian, terus kita eh, buatkan dalam bentuk yang sederhana sehingga sekali kita lihat cek gitu, kita udah tahu nih, oh data yang segitu banyak, 1.000, 2.000, 10.000 dalam bentuk gitu. Kita tahu, oh ternyata kesimpulannya itu dari data itu adalah ini, ABC. Itu dari kita misalnya eh, teman-teman lagi tes gitu ya. Terus kita lihat datanya, oh rata-ratanya itu yang tahun ini adalah sekian. Padahal datanya tuh ada ribuan, padahal datanya ada jutaan. Tapi kita sudah bisa menyimpulkan kalau A, B, C, D. Nah gitu. Maksudnya dari kita mempelajari statistik adalah itu ya. Nah, statistik ini bisa digunakan dalam berbagai kehidupan. Jadi nggak cuma pendidikan. Kalau di pendidikan contohnya misalnya gitu ya, nilai hasil belajar, UTS, UAS, atau nanti saat penelitian teman-teman gitu. Waktu skripsi atau apalagi kalau siswo ya itu lebih banyak lagi ambil-ambil data ya. Nah, jadi selain di pendidikan, bisa juga di perekonomian, semuanya pasti pakai statistik. Nah, jadi statistik itu mempunyai fungsi penting. Yang pertama, memungkinkan kita untuk mencatat data secara lebih mudah dan lebih akurat kalau kita tahu ilmunya ya. Terus yang kedua, mengharuskan kita untuk menganut tata pikir dan tata kerja yang pasti dan teratur secara runut, step by step. Terus yang ketiga, menyediakan cara meringkas data ke dalam bentuk yang lebih banyak artinya. Jadi bisa kita visualisasi secara banyak gitu. Walaupun kita lihatnya set gitu, tapi nanti kita bisa dari satu tampilan itu kita bisa menyimpulkan A, B, C, D, nah, seperti itu.
Terus yang keempat, memberikan landasan untuk meramalkan atau memprediksi secara ilmiah tentang suatu gejala yang diketahui. Nah, tadi contohnya pemilu ya, kita cuma ambil data sampel dari tapi kita bisa memprediksi nih. Kira-kira kalau misalnya satu Indonesia, ya nggak akan jauh hasilnya dari yang sudah kita survei di A, B, C, D, E. Gitu ya. Atau misalnya teman-teman, ini ada kelas PAI A, B, C, D, E gitu. Bu Happy semua nih yang ngajar A, B, C, D, E. Ibu udah dapat nih nilai UTS kelas A 80, kelas B 81, kelas C 83, terus kelas D misal 80 juga. Pasti seharusnya kelas E ini tidak akan jauh-jauh dari nilai yang sudah saya ketahui di kelas A, B, C, D, E. Nah, makanya di situ statistik ini juga bisa memprediksi secara ilmiah tentang suatu gejala yang diketahui gitu. Nah, kayak ramalan cuaca itu juga bisa kita ketahui dari statistik. Jadi statistik berupa data ya. Terus yang kelima, memungkinkan peneliti menganalisis data yang kompleks. Jadi kalau data yang sederhananya aja teman-teman udah bisa, statistik ini juga bisa untuk menganalisis data yang lebih kompleks, mau ribuan, mau jutaan. Yang penting teman-teman sudah tahu caranya, itu bisa. Karena bisa kita langsung generate di Excel atau alat-alat bantu lainnya gitu. Jadi nggak harus manual teman-teman hitung satu-satu seperti itu ya. Nanti ada alat bantunya. Nah, tapi kita tahu dulu cara berpikirnya secara manualnya. Jadi mau apapun bentuk aplikasinya untuk mempermudah statistik itu teman-teman bisa. Yang penting kita sekarang belajar dulu cara berpikir menggunakan statistik ini. Nah, itu adalah penjelasan mengenai statistik. Sekarang kita masuk ke skala pengukuran. Di sini skala pengukuran ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Nah, di situ ada yang dicentang-centang, maksudnya kalau skala nominal itu artinya skala yang paling sederhana, karena yang dicentang cuma satu. Jadi ya, dia cuma satu tuh, cuma mengkategorikan dan melabeli variabel gitu ya. Skalanya itu paling sederhana deh. Tuh. Terus kalau ordinal ada dua ya, mengkategorikan dan melabeli variabel, membuat urutan kategori. Terus kalau interval ada lagi intervalnya sama. Kalau rasio ada tambahan lagi yaitu memiliki nilai 0 yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman nanti bisa cari informasinya mengenai masing-masing skala pengukuran, kemudian cari juga contohnya supaya bisa lebih paham maksud dari nominal, ordinal, interval, dan radio radio rasio. Nah, maksudnya apa sih kita harus mengetahui skala pengukuran ini? Nah, jadi sebelum kita membicarakan prosedur statistik, terus tuh teknik mengolah data, kita tuh harus tahu dulu, harus bisa mengelompokkan data yang akan kita kumpulkan itu menurut skala pengukurannya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kita kelompokin dulu. Sehingga kita dapat memilih jenis statistik apa yang dapat kita gunakan untuk mengolah data tersebut gitu. Jadi nanti dalam statistik itu ada data kuantitatif, data kualitatif, terus nanti punya karakteristik yang beda-beda, sifatnya beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu nih, dia itu skala nominal kah, skala ordinal kah, skala interval kah, atau skala rasio gitu ya. Nah, kalau dari informasi yang Ibu dapat nih secara garis besar ya, di teman-teman cari lebih lanjut. Kalau skala nominal itu skala pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa nilai numerik. Jadi nggak ada angkanya nih, tidak memiliki urutan data gitu. Misalnya jenis kelamin, warna rambut, dan lain-lain ya. Jadi nggak ada tidak ada nilai numerik. Jadi cuma ada
itu yang dicentang satu ya, cuma melabeli variabel itu. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, warna rambut, hitam, brown, apalagi putih. Nah, gitu ya. Jadi dia cuma satu yang dicentang. Terus dia bukan dalam bentuk angka nominal itu. Kemudian yang ordinal masuk ke skala pengukuran kualitatif juga. Tuh. Kemudian dia ada lagi yang dicontreng membuat urutan kategori. Misalnya sangat menyenangkan, menyenangkan, cukup menyenangkan, itu tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan, atau puas, cukup puas, netral, tidak puas, nah gitu ya. Jadi ada kategorinya dan dia skalanya skala kualitatif, masih berupa bukan angka juga ya, nominal bukan angka, ordinal bukan angka, kualitatif. Kemudian yang interval, nah interval ini pengukuran dengan skala numerik, di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Gitu. Tapi dalam skala interval, nilai nolnya itu bersifat arbitrer. Nah, nanti ini teman-teman cari infonya lebih lanjut ya. Artinya, suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai yang negatif. Interval data juga bisa ditambah atau dikurangi, namun tidak dapat dibagi atau dikali. Nah, contoh skala interval ini misalnya derajat Celcius ya, atau bisa juga kalau dari contoh di buku ini IQ gitu. Misalnya kita tahu kalau IQ 90 dan 91 itu perbedaannya kan 1 ya. Nah, itu sama dengan perbedaan antara 100 dan 101. Tapi kalau kita mau bilang kalau ada orang nih IQ-nya 60, terus satu lagi IQ-nya 120, kita nggak bisa bilang nih kalau IQ si 120 itu lebih pintar 2 kali dari IQ 60. Nah, kita nggak bisa bilang seperti itu. Itu maksud dari skala interval, gitu ya. Karena em, ya memang sudah ada nilainya masing-masing gitu. Nah, kalau skala ratio itu merupakan skala yang tertinggi gitu. Semua dicentang kan? Nah, kemudian dia lihat yang terakhir itu memiliki nilai nol yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan ya dengan rasio dengan interval. Nah, maksudnya gimana? Kalau dari contoh ya, skala rasio ini dapat memberikan informasi paling rinci dibanding jenis lainnya. Nah, contoh skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0, bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu dianggap tidak ada. Nah, jadi di sini memiliki nilai 0 yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya 0, ya berarti dia memang nggak ada gitu. Skala 0-nya itu mutlak. Nah, jadi skala rasio ini dapat menghitung teknik statistik seperti median, modus, min. Nah, tapi untuk memutuskan kapan harus menggunakan skala rasio, terlebih dahulu kita harus tahu apakah variabel pada data tersebut memiliki semua karakteristik skala interval dan nilai 0 mutlak. Jadi yang sering digunakan itu tadi skala interval dan skala rasio ya. Karena yang dicentang sudah cukup banyak, artinya artinya memungkinkan untuk melakukan berbagai jenis perhitungan seperti itu. Ya, nanti teman-teman cari deh contoh-contohnya supaya lebih paham
apa itu perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini kalau dari buku sih udah cukup jelas ya, tapi kalau misalnya masih butuh yang lain bisa cek di Google ya. Nah, video ibu ini hanya untuk membantu teman-teman memperjelas secara singkat, tidak secara detail ya. Kalau secara detail teman-teman bisa baca secara singkat apa itu skala pengukuran. Nah, kemudian hal yang akan kita pelajari pada bab 1 itu ada penulisan dalam tabel. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah ya dalam tabel itu, misalnya frekuensi, tapi nanti seiring teman-teman mengerjakan tugas, jadi teman-teman tahu maksudnya frekuensi itu apa, kemudian distribusinya seperti apa, kemudian distribusi frekuensi tunggal itu bagaimana, terus kalau bergolong seperti apa, kemudian cara menetapkan lebar interval, jumlah interval. Nah, itu seiring teman-teman mengerjakan satu soal, itu nanti semua yang ada di penulisan dalam tabel ini, teman-teman pasti bisa. Karena untuk menyelesaikan Z, teman-teman harus runut menyelesaikan A, B, C, D. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman udah selesai Z, sudah bisa dipastikan teman-teman paham A, B, C, D, E. Ya. Nah, di sini ada berupa data ya, yang angka-angka ini dalam bentuk acak. Nah, untuk mempermudahnya, teman-teman bisa diurutkan. Boleh, banyak ya, kita cara berpikir antar mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang mau diurutin dulu, ada yang dia cukup dicoret-coret. Kita cari dulu nih mana terendahnya. Kayaknya saya ngelihat 53 deh itu. Atau ada yang lebih kecil, misal 53 ya. Nah, 53, ini nanti maksimalnya berapa? Misalnya 96, ada lagi nggak yang lain? Nah, gitu ya. Ada yang bisa cepat seperti itu, ada yang harus diurutin. Nah, itu terserah. Tidak ada cara yang mutlak gitu ya. Yang penting intinya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyajikan tabel ini dalam bentuk distribusi frekuensi nanti. Nah, teman-teman sebelum kita dalam bentuk distribusi frekuensi, teman-teman harus mempelajari mengenai gimana caranya kita menentukan lebar interval itu, gitu ya. Lebar interval berarti sebentar. Lebar interval itu adalah jarak dari, ya teman-teman bisa lihat halaman 16 ya. Salah satu cara. Nah, ini di sini disebut salah satu cara, berarti banyak cara. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan cara yang lain, begitu saya tanya, teman-teman harus tahu cara itu didapat dari mana? Dari buku apa? Dari video apa? Apakah video itu valid? Atau dari web apa? Gitu. Jangan sampai jawabnya ibu saya dapat dari teman. Ya, jadi kita kalau berbicara sesuatu itu harus berdasarkan sumber. Nah, jadi sini kan salah satu cara untuk menentukan lebar interval adalah jarak pengukuran, yaitu R, range, dibagi dengan jumlah interval. Nah, apa itu range? Jarak pengukuran R. Range itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ya, misalnya tadi ini saya cuma ngelihat sekilas saja ya. Misalnya nilai tertingginya adalah 96, terus nilai terendahnya 53. Berarti jarak pengukurannya adalah 96 dikurang 53. Kemudian dibagi dengan jumlah interval. Nah, untuk mencari jumlah interval itu juga ada caranya ya. Jumlah interval adalah banyaknya interval yang digunakan dalam penyusunan suatu distribusi nilai. Nah, untuk menentukan jumlah interval itu juga ada caranya di halaman 15 sampai 16 dari jumlah frekuensi, range, lebar interval, tujuan penyusunannya. Nah, di sini kalau pakai aturan Sturge,
atau Sturges atau Sturges, jumlah interval itu adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Nah, di sini banyak cara, teman-teman, bukan hanya cara yang ini. Jadi, kalau misalnya buku teman-teman nggak sama dengan yang saya sampaikan, nggak apa-apa, diikutin aja. Yang penting nanti ditulis sumber titik 2 apa, bukunya apa, terus ini apa. Gitu ya. Nanti begitu teman-teman tahu lebar interval, jumlah interval, baru dihitung frekuensinya. Nanti didapat seperti ini. Nah, untuk membuat nilai interval yang di sebelah kiri itu ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian kalau mencari frekuensi itu artinya itu berapa banyak sih data itu keluar di nilai interval itu. Misalnya kalau di sini 45 sampai 51, oh dia cuma ada 1. Terus kalau 52 sampai 58 dia ada 2 nilainya. 59 sampai 65 ada 17 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan ada 40. Nah, ini adalah contoh distribusi frekuensi yang paling mudah. Nanti di sebelah kanan bisa lagi ditambahin. Setelah kita mengetahui frekuensi, kita bisa juga menambahkan kolom frekuensi presentase frekuensinya gitu kan. Terus misalnya sebelah kanannya lagi adalah frekuensi meningkat dari bawah, terus sebelah kanannya lagi frekuensi meningkat dari bawah dalam persen dan sebagainya dan sebagainya. Tapi biasanya cuman frekuensi dan persentase sih kebanyakan ya. Nah, jadi untuk lebih paham lagi ya, lebih paham lagi apa itu statistik, kemudian skala ordinal, skala nominal, skala interval, dan skala rasio, kemudian cara membuat tabel distribusi, itu supaya lebih dalam lagi pemahaman teman-teman, yaitu dengan mengerjakan soal. Nah, jadi itu ada tahapan ya. Pertama itu dengar, baca, tapi kalau teman-teman melakukan, itu teman-teman bisa lebih paham. Nah, di sini ada tugas individu yang harus teman-teman selesaikan. Itu di buku di halaman 22 dari nomor 1 sampai 4 ya. Dari nomor 1 dan 2. Tapi nomor 2-nya itu ada A, B, C dan itu diselesaikan semua. Nah, dikumpul saat pertemuan ketiga di gedung GQ. Nah, nanti ini kita obrolin lagi ya pertemuan ketiganya di hari apa dan jam berapa. Karena kalau tidak salah itu di hari Senin dan Selasa masih libur ya, awal puasa. Jadi nanti kita diskusikan lagi akan komunikasi dengan Kosma masing-masing ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan materi statistik pendidikan untuk bab 1 konsep dasar statistik. Jadi mohon maaf belum bisa membersamai via Zoom meeting ya karena janji Ibu via Zoom meeting, tapi terkendala kemarin juga ada proposal dan munakosa, kemudian Ibu juga ada penelitian yang harus diselesaikan. Jadi Ibu inisiatif untuk membuatkan video ini, jadi teman-teman bisa akses video ini kapan aja. 1 kali 24 jam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ibu mohon maaf jika penyampaiannya masih kurang. Teman-teman bisa cari lagi informasinya lebih lanjut dari buku, Google, dan YouTube video. Oke, semoga informasi yang Ibu sampaikan hari ini walaupun tidak maksimal itu bisa teman-teman dapatkan, teman-teman ambil ilmunya untuk mengerjakan tugas individu ini. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa untuk kita semua.